Selanjutnya kepada Mas Bapak Ibu. Diadili kawan-kawan semuanya. Sepakat? Jangan jadikan kekuasaan untuk mengotak-atik hukum. Dan jangan jadikan hukum untuk menghancurkan kekuasaan. Suka atau tidak suka, Jokowi harus kita turunkan kawan-kawan semuanya. Sudah seperempat abad setelah reformasi, belum ada perubahan yang nyata bagi bangsa Indonesia kawan-kawan semuanya. Semalam ada surat edaran dari Kecamatan Depok. Mana Camat Depok? Katanya dari Kapolda. Sebelumnya ada profesor yang kemudian mengkritik Jokowi, tapi kemudian disuruh minta maaf. Apakah kemudian kawan-kawan rela pemimpin yang melanggengkan praktek-praktek feodal itu menekan kampus Anda, kawan-kawan? Kabarnya Romo Magnis gagal ke sini juga karena ditekan. Ambil. Oke, teman-teman yang pegang kendi ada di sebelah sana semua ya. Kendi dan kentongan ada di sebelah sana semua. Ada pengukulnya nggak? Oke, silakan teman-teman tunjukkan tulisan yang ada di kendinya masing-masing. Kendi ini jadi simbol dari keserakahan dan ketamakan dari rezim Jokowi. Oke, kita akan pecahkan kendinya sebagai perlawanan dan kemarahan kita atas kezaliman dan ketamakan rezim Jokowi. Kita hitung sama-sama. Kita akan bunyikan kentongan. Kita punya yel ya. Ketika saya katakan hidup korban, teman-teman katakan jangan diam, lawan. Baru setelah itu kita bunyikan kentongannya dan kita pecahkan kendinya. Setuju? Hidup korban, jangan diam, lawan. Pukul kentongannya, kita pecahkan kendinya. Terima kasih teman-teman, ini menjadi simbol kemarahan kita atas 20 tahun dua periode masa Jokowi yang kurang ajar. Kita harus hancurkan, kita hancurkan bersama-sama. Silakan 6 saf 6 maju. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Mari. Karena ada Kaisang. Kenapa? Karena ada Bobi. Dan mungkin bentar lagi John Etes. Jadi politik dinasti ini benar-benar serius, kawan-kawan. Sejarah membuktikan bagaimana revolusi Perancis, raja dipancung di sini. Itu oleh kekuatan siapa? Bukan kekuatan oligarki, kawan-kawan. Tapi siapa? Dengarkan Pak Polisi.
Jadi kita tidak butuh air dari Anda. Masa depan bangsa ini. Kita berjuang untuk masa depan, untuk keadilan generasi yang akan datang. Pak polisi, Pak tentara, Anda kembali lagi ke sini. Kembali ke rakyatmu. Kembali kepada kuasa Ibu Pertiwimu. Tak ada kuasa tanpa rakyat, kawan-kawan. Satu kata kawan-kawan sekalian. Lawan! 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 Jokowi hari ini kita disampaikan nanti. Banner aliansi, silakan mendekati mobil komando. Banner aliansi. Sudah ya. Kawan-kawan, silakan. Tiran akan mati, kawan-kawan. Prancis pernah membuktikannya bagaimana kekuasaan tiran hancur di tangan rakyat. Hancur di tangan rakyat, kawan-kawan. Kita akan sama-sama membuktikan bahwa kekuasaan rakyat lebih tinggi dari tiran penguasa. Kita akan sama-sama membuktikan bahwa penguasa dengan segala kekuasaannya akan hancur lebur oleh kekuatan rakyat, kawan-kawan. Kita akan merubah setiap keputusan-keputusan jahat penguasa dan tiran yang saling bersatu. Polisi dan tentara yang memakan hak rakyat dan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan pemilu ke depan, kawan-kawan. Kita akan membuktikannya bahwa mereka adalah pihak yang harus berada di sini. Kawan-kawan sekalian, sudah 1 dekade Jokowi berkuasa, kawan-kawan. Tapi ingatkah kalian, banyak sekali rakyat-rakyat yang harus tunduk, bahkan menghabisi nyawa rakyat atas nama pembangunan yang dibangun oleh Jokowi, kawan. Udah HP-nya? HP-nya udah? Nggak tahu HP-nya di mana. Kawan-kawan, sambil menunggu pemasangan banner, bisa teman-teman duduk dulu. Bisa kawan-kawan, silakan duduk dulu. Kawan-kawan bisa duduk dulu.
jadikan kekuasaan untuk mengotak-atik hukum, dan jangan jadikan hukum untuk melanggengkan kekuasaan. Sepakat? Berbagai praktik korupsi, cek. Oke, silakan teman-teman pegang satu kendi masing-masing satu orang. Siapapun yang merasa menjadi penyintas rezim Jokowi, silakan pegang satu kendi. Kemudian kita akan pecah sama-sama sebagai simbol keserakahan rezim Jokowi. Siapapun boleh ikut memecahkan. Silakan teman-teman, kita ada 7 kendi. Nanti teman-teman bisa baca satu-satu dan kita akan pecahkan sama-sama. Lalu kita akan bunyikan kentongan sebagai alarm ketidakbaik-baikan negara ini. Silakan 14 orang yang merasa menjadi penyintas rezim Jokowi maju. 14 orang, silakan teman-teman. Siapa saja yang mau untuk menjadi perwakilan teman-teman, silakan maju ke depan. Silakan teman-teman 14 orang. Teman-teman Wadas bisa mewakili teman-teman Wadas, teman-teman Kendeng. Tahun demokrasi kita dibredel, demokrasi kita ditelanjangi, hukum konstitusi kita diperkosa, dilacurkan, dan dianggap tidak ada gunanya. Kemarin setelah ramai guru-guru besar menyatakan sikap, muncul tuduhan-tuduhan bahwa mereka adalah partisan politik. Apa jadinya negeri ini ketika seorang akademisi, seorang intelektual itu direndahkan sedemikiannya? Biadab tidak? Kami di sini karena kami mencintai negeri ini. Kami di sini bukan karena kami membenci seseorang. Kami di sini karena kami berharap besok anak cucu kita bisa hidup dengan layak, bisa hidup dengan nyaman, tidak lagi di bawah kendali otoritarianisme. Rezim hari ini menggunakan politik divide et impera, teman-teman. Ketika mahasiswa aksi, mereka akan dibenturkan dengan mahasiswa. Kemarin dosen bersikap, para akademisi bersikap, dibenturkan juga dengan para dosen, para akademisi. Ketika masyarakat sipil turun ke aksi juga akan dibenturkan dengan masyarakat sipil. Sebenarnya siapa yang merusak Indonesia? Mereka yang ada di istana atau kita yang hari ini turun ke jalan? Siapa yang merusak? Mereka atau kita? Mereka yang membenturkan kita dengan elemen-elemen yang sama. Mereka yang mengajukan demokrasi di Indonesia, tapi kita yang dituduh menghancurkan. Kita yang dituduh berbuat sewenang-wenang. Saya harap semuanya jangan sampai terlambat sadar. Jangan sampai besok ketika anak cucumu kepalanya sudah dibawa las sepatu. Jangan sampai ketika besok anak cucumu dadanya sudah penuh sesak dengan gas air mata, kalian baru sadar. Jangan sampai ketika besok anak cucu kalian tanah-tanahnya dirampas atas nama pembangunan. Untuk segala pelanggaran HAM, saya katakan cukup sudah. Untuk segala pendidikan yang harganya makin hari makin naik, cukup sudah. Untuk segala pembredelan demokrasi, pengangkangan konstitusi, dan penghinaan terhadap aktivisme, saya katakan cukup sudah. Kawan-kawan semuanya, hidup mahasiswa, hidup rakyat miskin kota, hidup buruh, hidup pertigaan kejayaan. Kita semua bersama-sama turun ke jalan, turun kembali ke jalan
untuk menuntut Jokowi dan rezimnya agar segera diadili kawan-kawan semuanya. Sepakat? Sepakat! Jangan jadikan kekuasaan untuk mengotak-atik hukum, dan jangan jadikan hukum untuk melanjutkan kekuasaan. Suka atau tidak suka, Jokowi sudah seperempat abad setelah reformasi, belum ada perubahan yang nyata bagi bangsa Indonesia, kawan-kawan semuanya. Berbagai tindak tanduk Jokowi telah merusak negara ini, kawan-kawan semuanya. Hari ini kita berkumpul kembali di Gejayan, kawan-kawan semuanya, atas dasar perjuangan bersama-sama, atas dasar keresahan bersama-sama, kawan-kawan semuanya. Berbagai tuntutan kita bawa hari ini, kawan-kawan semuanya. Stop politisasi bansos, stop cawe-cawe Jokowi. Kami menuntut negara, menuntut pemerintahan hari ini untuk turun. Mungkin dari teman-teman semua ada yang akademiknya untuk turun bersama dengan mahasiswa menyampaikan kebenaran, menyampaikan suara-suara kritik atas menguatnya kembali otoritarisme dan menguatnya kembali politik dinasti yang diterapkan oleh rezim Presiden Joko Widodo. Dan yang paling penting kita garis bawahi adalah salah satu ciri dari musim gugur adanya ketamakan untuk berkuasa, adanya upaya untuk melanjutkan kekuasaan melalui infiltrasi intervensi lembaga pengadilan, melalui upaya menekan partai politik, dan lebih-lebih upaya untuk meredam kritik dari dunia akademik termasuk para mahasiswa. Kalau saya bilang jangan diam, teriakan lawannya. Jangan diam. Jangan diam. Kawan-kawan yang hadir di sini, kalau dibuat istilah musim, maka sekarang ini kita memasuki musim gugur. Musim gugur demokrasi. Apa cirinya? Apa kriterianya? Yang pertama, ketika kebebasan berekspresi, ketika otonomi kaum akademik, ketika kebebasan untuk berbicara dari kaum akademik, para mahasiswa, para dosen, para guru besar, mengalami ketakutan, mengalami represi, mengalami problem struktural, baik yang berasal dari pihak perguruan tinggi sendiri, dari pimpinan perguruan tinggi, baik yang berasal dari yang bersangkutan, maupun yang berasal dari struktur politik yang lebih tinggi. Salah satu ciri penting demokrasi adalah orang bisa berbicara secara bebas, bebas berekspresi. Para guru besar bebas menyampaikan aspirasinya, seruan moralnya, tanpa ada problem tekanan dari psikologis maupun tekanan dari administrasi. Saat ini kita melihat dalam 1-2 bulan ini tidak banyak akademisi, tidak banyak intelektual, kita krisis intelektual. Banyak tenaga pengajar, banyak dosen jumlahnya, tapi intelektual sangat sedikit. Yang menggunakan akal sehatnya, yang menggunakan tugas moralnya, yang menggunakan mandat akademiknya untuk turun bersama dengan mahasiswa menyampaikan kebenaran, menyampaikan suara-suara kritik atas menguatnya kembali otoritarisme dan menguatnya kembali politik dinasti yang diterapkan oleh rezim Presiden Joko Widodo. Dan yang paling penting kita garis bawahi adalah
Salah satu ciri dari musim gugur adanya ketamakan untuk berkuasa, adanya upaya untuk melanjutkan kekuasaan melalui infiltrasi intervensi lembaga pengadilan, melalui upaya menekan partai politik, dan lebih-lebih upaya untuk meredam kritik dari dunia akademik termasuk para mahasiswa. Jadi Anda yang hadir pada hari ini, Anda ingin menunjukkan bahwa Anda merdeka, Anda otonom sebagai akademik dan sebagai warga negara dan sebagai mahasiswa. Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup demokrasi! Jangan diam, lawan. Kalau saya bilang jangan diam, teriakan lawan ya. Jangan diam. Jangan diam. Kawan-kawan yang hadir di sini, kalau dibuat istilah musim, maka sekarang ini kita memasuki musim gugur. Musim gugur demokrasi. Apa cirinya? Apa kriterianya? Yang pertama, ketika kebebasan berekspresi, ketika otonomi kaum akademik, ketika kebebasan untuk berbicara dari kaum akademik, para mahasiswa, para dosen, para guru besar, mengalami ketakutan, mengalami represi, mengalami problem struktural, baik yang berasal dari pihak perguruan tinggi sendiri, dari pimpinan perguruan tinggi, baik yang berasal dari yang bersangkutan, maupun yang berasal dari struktur politik yang lebih tinggi. Salah satu ciri penting demokrasi adalah orang bisa berbicara secara bebas, bebas berekspresi. Para guru besar bebas menyampaikan aspirasinya, seruan moralnya, tanpa ada problem tekanan dari psikologis maupun tekanan dari administrasi. Saat ini kita melihat dalam 1-2 bulan ini tidak banyak akademisi, tidak banyak intelektual. Kita krisis intelektual. Banyak tenaga pengajar, banyak dosen jumlahnya, tapi intelektual sangat sedikit. Yang menggunakan akal sehatnya, yang menggunakan tugas moralnya, yang menggunakan mandat akademiknya untuk turun bersama dengan mahasiswa, menyampaikan kebenaran, menyampaikan suara-suara kritik atas menguatnya kembali otoritarisme dan menguatnya kembali politik dinasti yang diterapkan oleh rezim Presiden Joko Widodo. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Pernyataan sikap Forum BEM DIY. Dalam keadaan yang penuh tantangan ini, Forum BEM DIY bersatu untuk menyoroti dan menanggapi situasi bangsa dan negara saat ini yang secara nyata dikangkangi oleh para elit oligarki dan kekuasaan. Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana bagi suara rakyat untuk menyalurkan harapan, kini tercemar oleh tangan-tangan yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab atas negara dan bangsa Indonesia. 14 Februari 2024 sebuah momentum pesta demokrasi bagi masyarakat. Dengan rasa nikmat dan bijaksana, masyarakat menyambut akan hal itu. Landasan dasarnya adalah kedaulatan dan harapan di tangan masyarakat yang akan adanya masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini. Kedepannya hingga masyarakat berbondong-bondong untuk menyalurkan suara di TPS masing-masing, sehingga tak lepas pula bagi kami Forum BEM DIY untuk mengawal penuh akan daulat dan harapan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.
Maka dari itu tuntutan kami, 1. Pilpres dan Pileg diduga telah direkayasa sejak awal untuk memenangkan capres dan calon legislatif tertentu. Maka demikian tegaknya demokrasi, hasil Pilpres dan Pileg 2024 harus dibatalkan. 2. Memecat dan mengganti seluruh komisioner KPU karena terbukti gagal melaksanakan pemilu secara jujur dan adil. 3. Melaksanakan Pilpres dan Pileg 2024 diulang di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin itu sekian.